Oke, kembali lagi ke Melo TV. Seperti yang kita lihat, bahwasannya pertandingan antara Indonesia dan Irak sangat sengit, yang dimana saling membalas gol. Gimana untuk pandangan Bung Obleng? Kalau menurut gua Indonesia itu bagus untuk umur 23, apalagi backnya. Backnya sangat sangat defensif. Nggak ada satupun pemain Irak dibuat lewat, nggak ada. Selalu diblok terus. Terus apalagi banyak pemain naturalisasi yang menurut saya sih Pemain hebat. impor ya? Pemain impor, benar sih, pemain impor. Berarti bukan naturalisasi ya. Import Indonesia itu menjanjikan sih. Undang-undang Sintayong, biasa Indonesia ini impor-impor terus ya? iya. Impor beras, Tapi impor jangan minyak, sampai impor pemain ya? Environment ya, jangan sampai untuk generasi selanjutnya menurut gua harus ada lah dari Indonesia langsung, jangan import terus. Kita bikin generasi selanjutnya lebih baik dibandingkan umur 23 sekarang. Benar nggak Bung Malik? Betul, betul. Karena menurut pandangan Bung Aleng, Ya, lebih banyak pemain yang kita impor keluar gitu. Kayak contohnya Egy, Maulana, terus Witan, Arhan kan dia pemain asli Indonesia ya. Terus dia main di luar, di Asia, di Eropa juga ada. Lebih banyak yang kayak gitu-gitunya sih. jadi Biar- kayak lebih ke ekspor. Iya, belajar di luar terus kita terapin di timnas. Nggak sih, lebih tekan ke SSB sih. SSB boleh. SSB lebih banyak sparring dengan orang luar. Gue juga pernah SSB pertandingan orang luar. VS Maisa dulu, gue sebut nama apa ya? Dulu gue SSB di Maisa Galaxy versus SSB Arsenal. Itu menurut gue bagus sih untuk bikin jiwa atau mental kita. Karena kan orang SSB Arsenal itu kebanyakan orang-orang kulit hitam atau orang-orang Indonya itu jarang. Jadi untuk mental anak muda Indonesia lebih terbangun lagi. Terus untuk cara permainannya juga kita bisa menyontek dari orang luar. Apalagi pelatihnya juga orang-orang luar juga. Jadi makin sukses menurut gue kalau makin ada sparring-sparring sama orang-orang luar. Gimana menurut Bung Fandi? Kalau menurut gua nih hari ini cukup memuaskan. Ya kita juga harus banyak belajar, melatih mental ketika mau ingin jadi juara, Bu. Jadi kita ini kadang-kadang jumawa atau sombong atau mungkin kita pengen juara terus kita nunjukin skill biar dilihat orang Ya, bagus egonya gitu masih kan. tinggi ya? Iya, egonya masih tinggi lah. Terus emosional pemain kita juga masih belum bisa diatur karena dari waktu ke waktu, tahun ke tahun Indonesia meningkat, egonya sudah mulai menipis, tapi ada pas final-final tertentu atau semifinal, nah itu egonya tumbuh tuh. Ya. Mungkin harus ini kali ya, datengin psikolog kali ya. Iya, Iya. kemungkinan psikolog juga bisa. Terus juga mungkin pelatihannya lebih keras kayak liga-liga Eropa ya. Liga-liga Eropa itu kan keras banget ya. Nggak ada namanya libur atau pokoknya harus setiap hari latihan, mungkin latihan fisik, Nah, latihan mental atau apapun itulah. praktik juga harus diasah juga tuh. Iya. Tapi gue hari ini Sintayong untuk melatih Indonesia menjadi lebih baik karena peringkat FIFA sekarang naik 100 berapa sekarang? 140 kan kalau nggak salah. Iya. 142. Kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah sebegitu. Dicek di Google. Iya, cek di Google Dan aja. dibandingkan pelatih sebelumnya, Sintayong sangat berhasil. Karena kan dulu dicemooh dengan negaranya sendiri, dilempar telur busuk, Lemparin guling. lempar guling, benar. Emang nggak Jadi mau tidur. Sekarang Sintayong orang-orang Koreanya ingin bahwa Sintayong Ya. baik lagi kan. Iya, Karena sejarahnya Sintayong itu setelah gue teliti bahwasannya dia adalah pemain Liga Korea terbaik sepanjang masa. Dia pensiun itu tahun 2005. Karena dia pensiun itu karena ada cedera pergelangan kaki. Kalau misalkan dia nggak cedera, kemungkinan besar dia masih bisa di antara sampai 2010 untuk mencetak rekor menjadi pemain Liga Korea terbaik. Dan dia juga termasuk pemain Liga Korea terbaik dan pelatih terbaik. Dan dia dulu posisinya itu gelandang serang atau center attack, Center attack. midfielder ya.
CAF CMF ya? CAF, ya? CAF, CMF juga masuk. Tapi ya. apalagi masuk event apa yang lagi pada naturalisasi sekarang yang PACE masuk lagi gantiin Hernando. Amerika ya. Ya lagi Amerika, menurut gua sih Hernando itu bagus permainan good, tapi emang kalah postur badan aja. Nah itu kan menurut Bung Erwin kan Bung Erwin SSB kiper ya dulu ya. Gimana? Ya kalau menurut gua kiper itu untuk postur ada saran-saran nggak? Walaupun situ nggak pernah jadi timnas, pernah ngalamin hal yang nggak, menurut gua sih lebih kalau kiper itu lebih mental. Kalau Hernando itu menurut gua bagus mentalnya, tapi memang postur tubuhnya kalah sama orang-orang luar yang notabene lebih tingginya lebih dari 170 cm. Makanya Indonesia ini harus yang seperti episode kita bahas sebelumnya, bahwasanya Indonesia ini harus didanai dari bawah. Kalau misalkan dari fokus dari kecil, karena pemain Eropa itu dididik dari kecil, dari makanannya, Dari 5 tahun. dari psikologis ya semua. Kalau misalkan Indonesia, mohon maaf aja kan, jarang gitu yang makan daging gitu kan, atau makan-makan yang berprotein tinggi. Karena dari kecil itu paling protein ya tempe. Iya. Beda sama orang-orang Eropa kan. Karena di Indonesia ini daging masih mahal. Beda di Eropa kan. Ya, Eropa maksudnya harga daging itu bisa disesuaikan. Bahwasannya kita harus dididik dari kecil lah, makanannya bagus. Karena yang gua lihat ini pemain Indonesia ini makanan enaknya di saat dia lagi bertanding saja atau dia lagi berlaga. Misalkan nih di AFC kan sekarang, dia di hotel kan. Di hotel dia makannya enak-enak. Berprotein semua, tapi setelah permainan, setelah pertandingan kemungkinan besar dia makan yang tidak bergizi lagi. Mie instan banyak kan tuh. Iya. Jadi membuat fisik stamina itu menurun. Kan kita nggak bisa, sama aja kayak motor nih. Misalkan ada motor mereknya Harley Davidson nih kan, cc-nya tinggi. Tiba-tiba dia dikasih masuk pertalite yang oktannya 90 kan, udah dipastikan bahwa motor tersebut tidak akan narik ya kan. Makanya salah makan lah ya. Salah makan rasanya. Tapi kalau misalkan dia makan yang sesuai gitu kan, sebagai motor yang cc-nya tinggi, sama juga manusia kan. Kalau manusia memang punya ototnya besar kan dan stamina besar, ya harus makanan yang bergizi. Kalau misalkan dia salah masuk atau salah makan, udah dipastikan bahwasan fisiknya bakal menurun. Ya kan? Beda kalau pemain Irak ya. Irak dari kecil udah makannya pemainnya udah protein tinggi, kambing, sapi. Kalau di sana rata-rata orang minumnya susu kambing, susu sapi, makannya kambing, jarang yang makan nasi di sana. Oke, good. Semoga aja pemerintah juga bisa mendengar atau melihat podcast kita nih, keluhan masyarakat Indonesia yang kurang menikmati protein sejak dini. Oke. Iya. Mungkin pembahasan ini kita nih membahas gini kan apa dikira lihat kita peduli, lihat orang kita peduli. Seperti apa maksudnya? Ya poinnya di sini ya emang kita belum jadi pesepak bola atau atlet atau apapun itu, tapi kita melihat didikan atau bangsa kita mengenai atlet emang kurang diperhatikan lah ya. Kalau emang kita atlet udah dipastikan harus diperhatikan agar tercapai semua cita-cita bangsa ya. Iya. Paling gitu. Bung Farel kayaknya mau ada omongan lain lagi aja. Ini kayak kalau di Indonesia tuh yang bagus PBSI, kayak badmintonnya. Oh, badminton ya, betul. Karena dia didanai oleh swasta kan. Ya, jadi kan dia Jarum ya. Iya, dari kecil emang dilatih fisik, mental, visinya udah bagus. Makanya kita juara terus kan badmintonnya. Iya, makanya itu Indonesia nih rata-rata swasta yang maju ya kalau dari segi olahraga sekarang. Karena dari segi pemerintahan masih kurang sih menurut gua. Iya. Masih sering impor ya? Contohnya kan misalkan di tahun zamannya Bapak Presiden SBY ya kan, dulu mau dibikin yang namanya khusus buat atlet kan, nyatanya dikorupsi, hambalang ya kan. Nah itu adalah suatu ide yang bagus sebenarnya, cuman ya kembali lagi Indonesia
dipakai korupsi lagi kan. Termakan lah ya, Iya, termakan. padahal di zaman itu gue udah berharap gitu kan, di umur gue waktu itu kan masih umur Oh, iya belasan tuh ya. dan umur Kita masih SMP itu ya. kemungkinan kita bisa ikut di Hambalang kan untuk ikut pelatihan, tapi nyatanya sampai sekarang Hambalang terbengkalai ya kan. Ya paling masukannya, ayolah kita rangkul semua anak-anak muda yang pengen berprestasi di Indonesia. Tolonglah pemerintah sediakan lahannya, terus sediakan juga dananya. Dan Apalagi toh kita presiden berprestasi, baru ya. kita berprestasi juga untuk negara sendiri sih. Kan yang bangga kita juga kan. Iya. Oke, menurut gue Indonesia good, semoga kedepannya lebih baik lagi Lebih Indonesia. baik lagi. Betul. Oke, Forza Indonesia. Eh,